Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzi dari kelas KPIC semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi komunikasi massa. Komunikasi massa yaitu pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Lalu saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama, diarahkan kepada khalayak yang relatif besar, heterogen, dan anonim. Yang kedua, pesan disampaikan secara terbuka. Yang ketiga, pesan diterima secara serempak pada waktu yang sama dan bersifat sekilas. Yang keempat, komunikator cenderung berada dan bergerak dalam organisasi yang kompleks yang melibatkan biaya besar. Lalu saya akan menjelaskan tentang komponen komunikasi massa. Yang pertama itu ada komunikator. Dalam arti komunikator melakukan sesuatu yaitu memuat berita, menjadi penyiar dan presenter adalah menjadi tanggung jawab lembaga atau medianya di mana tempat ia bekerja. Yang kedua itu ada pesan. Sesuai dengan karakteristik informasi, pesan komunikasi massa yaitu bersifat umum dan terbuka, maka pesan tersebut harus diketahui oleh semua orang atau khalayak. Pesan atau informasi yang disampaikan oleh media massa pada umumnya diusahakan bersifat objektif, aktual, lengkap, dan seimbang. Yang ketiga, ada media memiliki ciri khas dan mempunyai kemampuan untuk memikat perhatian khalayak secara serempak. Yang keempat, ada khalayak. Khalayak yang dituju oleh komunikasi massa atau sejumlah besar khalayak disebabkan jumlah khalayak yang sangat besar bersifat anonim dan heterogen, maka sangat penting bagi media untuk memperhatikan siapa sesungguhnya khalayak itu. Lalu yang kelima ada filter. Dalam komunikasi massa, pesan yang disampaikan media pada umumnya ditunjukkan kepada massa yang amat heterogen. Khalayak yang heterogen ini akan menerima pesan melalui media sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, agama, usia, dan latar belakang budaya. Oleh karenanya, pesan tersebut akan disaring oleh penerima. Lalu yang keenam ada umpan balik, merupakan suatu komponen komunikasi, termaksud komunikasi massa. Berlangsungnya komunikasi biasanya diiringi dengan hasil, dan hasil tersebut sangat memungkinkan terjadi arus balik atau umpan balik. Fungsi dan manfaat umpan balik adalah sebagai kontribusi atau pemberian masukan bagi komunikator mengenai pesan-pesan yang telah disampaikan atau didistribusikan kepada khalayak. Lalu saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi massa. Fungsi komunikasi massa menurut Laswell adalah fungsi pengawalan, fungsi korelasi, fungsi pewarisan sosial. Fungsi komunikasi massa bagi individu, yang pertama ada pengawasan atau pencarian informasi, yang kedua ada fungsi pengembangan diri, yang ketiga fasilitas dalam hubungan sosial, yang keempat substansi dalam hubungan sosial. Fungsi komunikasi massa bagi masyarakat, yang pertama mengukuhkan status sosial, yang kedua memperkokoh norma-norma sosial. Fungsi transmisi budaya merupakan kegiatan penyebaran pesan dari generasi satu ke generasi yang lain tentang suatu pesan yang sudah menjadi kebiasaan dan lumayan sulit dirubah. Yang pertama itu akulturasi, yang kedua sosialisasi, yang ketiga ekulturasi. Fungsi halaman kekuasaan dan kekuatan represif. Dalam hal ini, komunikasi massa bisa menjadi sebuah alat untuk melawan kekuasaan dan kekuatan yang represif. Fungsi menggugat, maksudnya sebatas hubungan trikotomi, yakni antara pemerintah,
pers, dan masyarakat. Dalam kaitan ini pula, secara ideal ketiga komponen tersebut secara bersama-sama seiring jalan memberikan kontribusi yang bersifat positif.